Para sedulur aja kelalen subscribe ya. Hello, welcome to my channel Kang Sabto Ecek. Saat ini saya sedang berada di sekitaran Gudian, Yogyakarta. Di area ini terdapat beberapa bukit-bukit. Orang-orang di sekitar sini menyebutnya dengan gunung. Di antaranya ada Gunung Gedang, Gunung Pare, Gunung Berjo, dan juga ada Gunung So. Nah, yang di depan itu yang sebelah, nah itu Gunung Berjo. Terus yang sebelah barat itu yang nampak kecil dulu Gunung Pare atau Gunung Wijil. Kita akan ke Gunung Berjo karena dulu tempat itu merupakan salah satu tempat tujuan wisata yang cukup ramai, terutama saat liburan Hari Raya Idul Fitri. Saat itu saya masih kecil, saya ke sana dengan berjalan kaki. Perjalanan sekitar 2 km dari rumah saya. Karena waktu itu belum banyak yang memiliki sepeda, apalagi sepeda motor seperti saat ini. Oke, kita akan ke sana. Nah, sekarang saya sudah berada di sisi selatan Gunung Berjo, di bawah bukit. Ini bekas keruan atau galian dari Bukit Berjo. Ini dulu sampai sini, sampai sisi jalan ini bukitnya, tapi sudah dikeruk untuk membuat genting. Oke, kita akan mencari jalan untuk naik ke puncak. Ini dia. Setelah kita menyisir dari selatan tadi terus ke utara, ternyata jalannya di sebelah utara, di samping lapangan. Itu ada jalan masuk dari Jalan Gudian, itu masuk sedikit terus belok ke barat. Di situ ada unda-undaan. Ya, kini kita sudah naik. Saya sudah naik. Ini dari sedikit ketinggian. Ini ada rumah warga. Kita naik lagi. Oh, di ketinggian ini masih ada rumah ternyata. Ini sudah cukup lumayan tinggi. Tuh, kita lihat pemandangan di bawah itu. Yuk, naik lagi. Wah, lumayan ini naiknya. Ternyata ada pemakaman di sini. Ini nampaknya pemakaman warga sekitar. Ada komplek makam. Ini sebelah kiri
tangga atau undak-undakan tadi. Itu pemandangannya kelihatan meskipun terhalang pepohonan. Kita naik lagi. Oh, ternyata di sini juga ada makam. Ternyata komplek makam warga. Ini naik sedikit tadi dari makam yang tadi. Ini lebih lebar tempatnya. Oke, kita lanjutkan. Oh, ternyata ini untuk naiknya tadi sudah habis undak-undakan dari semen, sekarang tinggal tanah. Nah, dari sini bisa melihat ke bawah. Ini bekas galian kerukan dulu sampai sana, itu bukitnya sampai rumah itu terus dikeruk. Ini kurang lebih ada sekitar 15 meteran kalau dari sana. Ini yang dikeruk ini lapangan Berjo, dan di sana itu ada pasar Ngudian. Ya, kita lanjutkan. Kita mulai naik. Melihat daun-daun ini daun jati kering, berarti pohon di sekitar sini adalah pohon jati. Wah, ada batu yang cukup besar. Paruh perjalanan pemandangannya seperti ini, pepohonan, batu besar. Kita lanjutkan. Untuk olahraga bagus kalau setiap hari naik bukit seperti ini. Ini sisi bagian barat. Bambu. Tidak lama lagi kelihatannya sudah akan sampai di puncak. Pemandangan di sisi utara terhalang oleh pepohonan. Ini kalau tidak terhalang bagus, ini dapat melihat jauh ke sana. Naik lagi, ayo naik ke puncak gunung. Nah, ini dia puncak
puncaknya. Di sini ada cungkup, ada makam petilasan. Ini kalau tidak salah makamnya Raden Ayu Tupak Bronto. Ini adalah ceritanya. Dulu anak dari Prabu Brawijaya kelima, adik dari Joko Pekik. Ini biasanya ada orang yang ziarah ke tempat ini waktu-waktu tertentu. Ini tempatnya ternyata sempit di atas itu, tidak luas. Kalau dulu luas kalau tidak salah. Nah, ini pemandangan di pojok selatan timur. View-nya sempit, pemandangannya hanya dari sini, yang lainnya tertutup oleh pepohonan. Sudah ada pohon. Dan di sini di bawah ini kelihatannya juga dikeruk, jadi mempersempit lokasi puncak. Ini tinggal berapa meter persegi yang di puncak itu. Oh iya, cerita sedikit tentang Raden Ayu Tupak Bronto. Ini yang merupakan adik kandung Raden Mas Joko Pekik, putra dari Prabu Brawijaya dari Kerajaan Majapahit. Kenapa sampai di tempat ini? Menurut dokumen atau sumber-sumber, ini dulu saat itu terjadi peperangan di Majapahit, sehingga Raden Joko Pekik dan Raden Ayu Tupak Bronto ini melarikan diri sampai di sini, dan karena kelelahan dan juga kelaparan di tempat ini, Raden Ayu itu ditinggal oleh Raden Joko Pekik untuk mencari makan. Dan Raden Ayu karena lapar itu makan kunyit sampai banyak, sehingga diceritakan perutnya menjadi gendut, gemuk, besar seperti orang hamil. Dan saat kakaknya yaitu Raden Joko Pekik sampai di tempat ini, itu berselisih paham tentang keadaan perut dari adiknya itu, sehingga terjadilah adu mulut dan sang adik Raden Ayu itu tertusuk dan meninggal. Dan dari perutnya itu keluar cairan warna kuning karena makan banyak kunyit, banyak meninggalkan atau mengalir, sehingga tanah di tempat ini menjadi berwarna kekuning-kuningan, dan itu menjadi tanah liat yang menjadi sumber rezeki dari penduduk di sini buat genting. Makanya warga di sekitar sini itu pencarian nafkah pokoknya membuat genting, dan menjadi salah satu desa atau tempat yang dikenal dengan produsen genting di sekitar Yogyakarta.
Nah, itu sedikit kisah dari sumber-sumber atau dokumen yang pernah saya dapat. Dan ini juga ada hubungannya dengan tempat ini, ada hubungannya. Ini cerita lain terpisah dari cerita yang tadi. Itu ada hubungannya dengan Gunung Pare dan juga Desa Gubuk di Sedayu. Nah, nanti mungkin di video lain akan saya sampaikan kisahnya seperti apa, asal usul Gunung Berjo ini, terus Gunung Pare, dan sebuah batu besar di Desa Gubuk Sedayu. Oke, saudara-saudara, demikian penelusuran saya di puncak Bukit